Dari ini kita juga bisa kita lanjutin ke expression. Di expression nanti teman-teman perbesar, ya kita bisa lihat kita pas ke integer dari transaction date. Tapi kalau misalkan ini pas integer harus tipe datanya adalah string, nggak bisa. Oke, integer aja. Oke, kita palingan round ya. Halo semuanya, ketemu lagi di hari ini. Jadi kita akan masuk ke sesi baru dari NIME, yaitu kita bahas string and math expression. Apa aja yang akan dipelajari di sesi kali ini? Ada beberapa hal. Di antaranya teman-teman akan mengenal apa itu expression transformation itu sendiri seperti apa. Terus kita akan mengetahui bentuk-bentuk dari string expression, termasuk dari math expression. Dan di terakhir, teman-teman harus stay tune karena kita akan mencobanya di dalam NIME Analytics. Nggak usah berlama lagi, mari kita coba explore untuk sesi kali ini kita explore. Memulai penjelasan dari expression transformation, kenapa sih kita perlu ini? Gitu ya. Ini berguna untuk teman-teman melakukan logic tertentu di dalam NIME, gitu ya, yang mana logic tersebut akan diaplikatifkan ke dalam sebuah data, gitu. Ataupun teman-teman juga bisa melakukan bentuk manipulasi data, aritmatika, dan berbagai hal yang ada di dalam expression transformation. Nah, nanti kita akan menggunakan ini ya sebagai node-nya. Ya, contohnya gimana? Contohnya misalkan kita punya data nih, ada nama Budi Yanto, year-nya 2000 sama 1999 gitu. Nah, kita akan ngebuat satu expression yang meng-create satu kolom baru. Jadi nanti expression transformation tuh kita menggantikan kolom tertentu ataupun kita meng-create new column. Nah, misalnya kita bikin new column di mana usia itu dihitung dari 2025 dikurangin sama kolom year. Nah, oke. Nanti contohnya misalkan si Budi 2025 dikurangin 2000 berapa? 25 kan? Oke, terus 2025 dikurang 1999 itu 26 itu. Jadi nanti ntar ini akan teman-teman pelajari dari sisi transformation-nya. Nah, bentuk dari expression transformation itu kita bisa pakai logical. Ya, logical transformation-nya. Termasuk kita juga bisa pakai beberapa mekanisme berikut. Yaitu nanti teman-teman bisa melakukan operator menjumlahkan, mengurangi sama dengan sekali bagi itu kalau misalkan ada tipe datanya yang berupa numerical. Jadi kalau misalnya tipe datanya numerical kayak double terus ataupun kayak integer dan seterusnya, nah itu bisa diolah dengan operators. Termasuk kita juga bisa pakai function. Ya, function kita bisa joining ya kalau misalnya data text, ataupun kita hitung rata-rata ambil nilai maksimum, nilai minimum, ataupun kita bisa kombinasi dua transformation yang ada gitu ya, misalkan antara min dan nilai minimumnya seperti itu. Nah, di dalam expression transformation yang pasti kita akan menggunakan range of column-nya gitu ya untuk menganalisis. Dan di sini juga kita juga bisa melakukan string manipulation karena nanti ntar secara fungsinya berbeda antara yang numerical dengan yang string gitu ya. Dan dalam expression transformation yang tadi aku bilang kita bisa nge-replace atau nge-create a new column gitu. Oke, kita coba masuk dulu ke detail dari masing-masing. Nah, di string expression itu teman-teman nanti ada banyak pilihan di sini. Ada general, ada match and compare, extract and replace, clean and encode, gitu ya. Nah, di sini yang pasti di string expression kita akan mengerjakan yang simple dan kompleks string manipulation. Jadi bisa sederhana ataupun sulit. Contohnya misalkan ini sederhana nih yang di bawah. Kita mau ubah tulisan R ini typo kan menjadi E. Jadi kan kita akan pakai si functionnya replace, masukin kata yang mau diubah di mana, terus kata yang diganti ya, dengan apa? Ini yang lama, ini yang baru, gitu. Ya, nanti ntar outputnya jadi ini email saya. Itu kalau kitanya string. Kalau math gimana? Nanti math juga ada beberapa ini ya, subbab. Ini kita lihat detailnya di aplikasi NIME. Pernah ada general, round, aggregate, trigonometry, distribution, and aggregate columns gitu ya. Nanti kita lihat gimana sih bentuk transformasi matematisnya gitu ya. Contohnya misalkan dari
bentuk aggregate gitu ya. Aggregate-nya kita mau jumlahin angka 10, 10, 20, terus kita akan ada gabungin ya, ditambahin operator 15 tambah 5. Nah, nanti secara output, walaupun di sini ada dua ya, ada bentuknya operator kayak gini, terus ada yang bentuknya function. Nanti yang dilakukan adalah operator dulu didesain, ya ini operator. Operator itu tanda plusnya. Baru nanti si average-nya dihitung. Jadi nanti kita 10 ditambah 10 ditambah 20 tambah 20. Ya, terus dibagi 4 gitu. Nanti ntar outputnya di situnya disesuaikan ya. Jadi kalau kayak gini kan artinya jadi 15 ya. Oke. Gitu ya bentuk main expressionnya. Nah, dataset yang kita gunakan di sesi kali ini masih sama kayak di beberapa minggu lalu, karena nanti ini kita gunakan untuk bentuk machine learning-nya gitu ya. Jadi karena di sini ada 6 sesi, jadi sesi awal tuh aku banyak kasih tahu ke teman-teman terkait node-node untuk manipulasi data. Jadi teman-teman bisa sesuaikan ketika mau merapikan dataset yang teman-teman miliki gitu ya. Datasetnya kan sama kayak kemarin. Kalau mau akses bisa di link di sini gitu ya. Cari aja real estate evaluation data di UC Edu, nanti ntar muncul setelah banyak di Google ya. Dan enggak seru kalau misalkan nggak ada exercise gitu ya. Di NAM-nya nanti kita ada 2 exercising. Pertama, kita akan lakukan pembulatan di X1 transaction date gitu ya, dan temukan tahun dengan house price tertinggi. Oke, ini task pertama. Yang kedua, kita akan hitung bobot profitability location, di mana house age-nya dikali 0,5, design location dikali 0,3, dan dikali 0,001, number of convenience store-nya 0,2. Temukan lokasi mana yang nilainya terbaik. Oke, ini kebayang ya soalnya. Jadi mungkin nanti di sini akan keluarnya adalah dalam bentuk tahun, misalkan 2023 gitu ya. Ataupun ya itu 1 tahun aja kan 2023. Terus kalau misalkan di sini mungkin nanti kita bisa keluarin dalam bentuk longitude latitude ya, long atau lat, ataupun ya itu doang sih, location kan ya di sini. Oke, nggak usah lama lagi, mari kita coba ekspor untuk sesi kali ini di NAM Analytics. Yuk kita cek, teman-teman bisa siapkan ya NAM Analytics teman-teman supaya bisa ngikutin bagaimana pembelajarannya. Yuk kita cek. Oke, ini adalah halaman dari day ketiga. Yang pertama kita akan coba converting dari X1 transaction date dan temukan tahun dengan house price tertinggi. Nah, kita coba dulu lihat dari open dialog-nya. Kita perlu nggak sih mengconverting transaction date ke float? Misalkan di sini, wait. Ya, ini kita coba converting ke float kan berarti kayak gini kan. Ya, terus apa namanya? Kayak gini. Kita juga bisa kita lanjutin ke expression. Expression nanti teman-teman perbesar ya, kita bisa lihat kita pas ke integer dari transaction date. Tapi kalau misalkan ini pas integer harus tipe datanya adalah string, nggak bisa. Oke, integer aja. Oke, kita palingan nge-round ya, nge-round datanya. Terus kita masukin si transaction date, terus kita lihat dulu evaluation dulu dari hasilnya seperti apa. Nah, ini kan nggak bisa dievaluasi ya. Nah, teman-teman caranya adalah kita jalanin dulu di sini. Nih, jalanin dulu di sini biar dia jalan, baru nanti kita bisa evaluation di sini. Nah, evaluation ini bisa jalan, kita lihat dulu hasilnya udah sesuai ekspektasi kita nggak. Wow, tapi di sini udah berubah 2013, 2014. Udah sesuai ini ya, sesuai. Oh, iya udah sesuai ya di sini. 2013, 2014 ya di sini dalam bentuk integer. Nah, sekarang kalau udah kita apply and execute. Ya di sini. Oke, nanti dari sini kan ada tahunnya nih. Nah, tahunnya ini nanti kita visualisasikan dengan menggunakan group by untuk menjawab soal yang pertama. Ini. Oke, di sini group by. Oke, group by per si kolom tahun. Tapi aku tulis dulu catatan di sini. Di sini ngapain? Di sini adalah kita converting kolom dari year-nya, gitu ya. Terus di sini kita akan grouping per year.
ya. Nah, jalannya gimana? Open dialog lagi. Nanti di sini kita pilih S1 registration date. Terus nanti ntar teman-teman ambil, ya bebas ya, ini host age-nya boleh, tapi nanti kita ambil counting karena kan kita cuma lihat jumlah datanya. Nah, di sini count. Oke, sorry keluar. Add lagi. Oke. Nah, nanti kalau udah kita ininya original name. Oke. Dan jadi paling banyak itu di tahun 2013 ya. Dari total data yang kita miliki ada 414. 344 itu di 2013, 2014-nya itu 70 seperti ini. Ya, dari data ya set yang kita miliki. Nah, kita lihat statistiknya juga kan sebenarnya ini kan 2 unique value-nya. Unique value-nya ini pembagiannya gimana? Nah, teman-teman bisa lakukan seperti ini. Itu ya, itu untuk nomor 1. Saya coba kotakin dulu. Nah, apa di sini add new annotation. Aku tandain itu buat jawab yang ini. Kita pindahin ke backward lagi and back. Nanti ini soal oke. Nah, ini udah soal nomor 1 udah kejawab. Sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Soal nomor 2 adalah kita akan hitung bobot. Nah, lanjutin lagi aja dari data yang sebelumnya ya, data sebelumnya, cuman ini kita kasih expression tambahan. Expression tambahannya kita akan create a new column. Kalau tadi kan kita substitute kolom yang existing. Nah, sekarang kita akan meng-add kolomnya. Nah, aku copy dulu datanya supaya nggak buka tutup ya. Copy dulu ini. Sini yang terbesar ya, kita komen dulu di sini. Ini ngapain sih kita terus ini catatannya. Nah, kalau udah teman-teman hitung lah di sini. Kan ada host age ya, host age-nya 0,5 berarti ini dikali 0,5 ditambah distance-nya itu kan satuannya apa? Nah, ini distance kan float, jadi float dikali 0,3 dikali 0,001 tambah number of convenience store ini dikali 0,2. Oke. Nah, kalau udah kita akan coba bikin new column ya di sini. Jadi kita tulisnya adalah bobot penilaian. Column first. Nah, kita lihat di sini dari sebelah kanan. Ya. Di sini kalau udah apply and execute, nanti ntar dia ada detailnya. Kemudian ini kan mau selesai nih, ini berarti kita baru menghitung calculate bobotnya. Sekarang kita akan short. Nah, shorternya ini ya. Nah, shorternya teman-teman bisa atur dari bobot penilaian, tapi secara descending. Nanti kita coba jalanin apply and execute gitu ya. Terus kita juga bisa lakukan namanya row filter. Kalau misalkan mau lebih ini lagi bisa pakai row filter. Nah, terus kita ambil buat pemindahnya sama dengan apa gitu ya. Kan ini kan paling tingginya berapa di sini? Kan itu 23 ya, 317 bisa kayak gini. Ataupun kita pakai cara lain, top key row filter. Nah, kita ambil yang paling atasnya dari kolom bobot penilaian, descending di ordernya, terus kita ambil misalkan 1. Nanti tinggal apply execute. Nanti ini langsung ambil yang paling atas aja untuk menjawab yang nomor 2 ya, nomor 2 ini. Kita bisa langsung sorter atau sorternya dihilangin ya. Ini sorternya aku sengaja hilangin terus langsung ke sini. Ini juga bisa. Gitu ya. Best practice-nya bebas ya, sesuai kebutuhan. Teman-teman bisa adjustment lagi sesuai kebutuhannya. Nanti kita gather dari high score-nya gitu ya. Nah, ketika dijalanin begini, tada. Nah, location-nya latitude-nya ini, longitude-nya ini. Nah, kalau misalkan mau ambil longitude sama latitude-nya aja, kita tinggal kita filter lagi, filter kolom. Kalau filter, kita tentuin yang mau kita ambil mana, ya longitude sama latitude-nya doang. Ya udah, tinggal update execute. Kita
Oke, siap. Tada, jadi selesai. Jadi kita udah bisa ngejawab nih latitude-nya sama longitude-nya berapa. Nanti kalau udah kita tandai lagi dengan kasih kuning bahwa itu jawaban nomor 2 gitu ya. Oke. Nara ya. Jadi teman-teman bisa coba dan bisa gunakan expression itu di banyak hal ya. Ya, di sini ada expression, ada banyak hal bisa kita coba. Teman-teman bisa lihat di sini di expression ada beberapa isian, ada konstan. Konstan itu artinya kita masukin value di sini. Terus condition, ada if, ada switch, ada math. Nih mathnya juga banyak. Ya. Terus ada string juga banyak di sini. Terus ada temporal juga gitu ya. Jadi bisa disesuaikan sesuai kebutuhan supaya teman-teman bisa eksplorasinya lebih bagus lagi. Seperti itu. Oke. Itu dulu dari aku untuk sesi kali ini. Kita belajar dari kelasnya apa nih? String dan math expression. Semoga sesi kali ini bermanfaat buat teman-teman belajar NEM analitik. Kalau misalnya ada pertanyaan boleh komen di bawah ya. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. See ya. Thank you buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman belajar terkait NEM Analytics gitu ya. Kalau misalkan ada pertanyaan dari string dan math expression, boleh drop komen di bawah gitu ya. Kalau misalkan ada suggestion terkait material yang bisa kita bahas gitu ya, bisa juga komen di bawah. Setiap hari Jumat kita akan selalu update terkait materi Artificial Intelligence, dan hari Senin ada Excel, Rabu ada Python. So teman-teman bisa stay tune dan lihat dari warna-warnanya ya, karena nanti ada warna biru itu Python, warna oranye itu Artificial Intelligence, terus warna hijau itu warna Excel. Oke, itu dulu untuk sesi kali ini. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. See ya.